Kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu begitu baik kepada kami. Kau selalu setia. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ini ya, saya sampaikan dari perjanjian lama, ini ngulang-ngulang. Tapi nggak apa-apa, biar rekapin ya. 3 sumber kemiskinan. Ya, makanya kalau orang dunia itu ya miskinnya gara-gara ini. Jadi waktu pemberontakan Adam dan Hawa di Kejadian. Ya, Adam dan Hawa itu ada 3 jenis pemberontakan yang dia lakukan. Oke? Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Inilah guru besar hermeneutika, ilmu tafsir. Kan kasih tafsiran teologi ya? Ya, ini kan jadi begini. Hah? Sama aja. Lu pikir di sekolah teologi nggak diputar-putar? Bisa gila semua kalau debat sampai 1 minggu juga nggak kelar. Dan semuanya salah, ya. Dan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu jadi orang pengertian mikir seneng loh. Lu kalau sama orang-orang pendeta-pendeta itu, yang teologi apa pendeta semua toh, ya. Lu debat 1 minggu juga mau dia. Wah, seneng. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengannya itu. Dan makannya. Jadi Adam dan Hawa itu pertama kali jatuhnya kenapa? Ngikutin iblis melalui ilmu tafsir. Dan iblis itu menggunakan ilmu tafsir. Dan iblis itu menggunakan ilmu apa? Ilmu khotbah. Lu kira dia lagi apa nih? Ngoceh gini. Lagi khotbah tuh. Hah? Khotbah ke siapa? Adam dan Hawa. Dihipnotis. Pakai homiletika dan hermeneutika. Ini Kejadian 2 ayat 4. Dan 5. Itulah lahirnya ilmu hermeneutika dan ilmu homiletika. Tuh, sekali-sekali ular itu berkata kepada perempuan itu, dia pakai ilmu khotbah dan ilmu tafsir. Jadinya gimana? Ya gini ini dunia ini. Hah? Pintar, cerdik, perlu pengertian. Kalau dibilang ular itu paling cerdik dari semua binatang. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Yang disebutnya matanya terbuka. Ya, terbuka apa? Melihat kekurangannya mereka. Tapi tertutup melihat kasih Tuhan. Sebetulnya begitu. Terbuka. Gereja paling bisa ngelihat apa? Dosanya orang. Makanya ribut terus. Di Amerika tuh woke culture, apa ribut semua tuh. Yang pintarnya gereja tuh jagonya apa? Lihat dosa orang. Mau bilangin lo. Lihat Tuhannya di mana? Orang nggak bisa lihat dong, dia buta. Ya toh? Lalu mereka menyemat daun pohon dan ara dan membuat cawan. Nah, ini lahirnya. Jadi waktu setelah iblis memberikan 2 ilmu tadi, pakai 2 ilmu homiletika dan hermeneutika, jadilah agamawi. Cara menyemat orang nggak kelihatan telanjang dengan pakai daun pohon dan buat cawat. Ini ya? Jadi inilah murid pertama teologi yang belajar homiletika dan hermeneutika. Produk awalnya adalah celana dalam dari daun pohon untuk menutupi ketelanjangan manusia di hadapan Tuhan. Wah, serius? Ini pun begini, ayatnya begini. Ngerti ya? Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam ini, aku menjadi takut. Tuh, berikutnya jadi takut. Karena lihatnya dosa. Lihatnya kekurangan. Tuhannya nggak apa-apa loh. Cuma tanya, di mana engkau? Ditanyai, di mana? Bukan kamu berbuat apa loh. Kalau gereja kan bilangnya kamu
Ini kamu mesti percaya, kamu mesti bayar puluhan, kamu mesti taat, kamu. Itu ilmu iblis. Kalau Tuhan tanya, lu di mana? Lu di mana? Di dalam kasih Tuhan atau di luar? Tuh, cuman tanyanya gampang. Kri, lu di mana? Bukannya lu ngapain? Enggak ditanya gitu. Lu udah bayar puluhan belum? Udah melayani belum? Enggak pernah tanya gitu. Tanyain, di mana kamu? Di dalam rumah Tuhan atau di luar? Di dalam bait Allah atau di luar? Di mana? Di dalam kerajaan surga atau di luar? Gampang dong. The first question Tuhan, di mana kau? Masalah nggak berubah tuh. Ya. Jawabnya, orang tanya di mana, jawabnya gue telanjang, gue takut tuh. Nggak ada? Nggak ada ya? Hah? Hah? Tanyain di mana, lu bilang gue di Bali, gue di Jakarta, di mana? Lu nggak jawabnya gue telanjang, gue takut tuh. Urusannya apa? Lihat ya, Tuhan maha tahu. Iya betul. Dan maha lupa. Iya. Maha tahu dan maha lupa. Bukan pikun. Tuhan mengampuni dan melupakan. Bisa nggak bandingin? Tuhan maha lupa. Nggak ada ayatnya aja. Nih. Gue ini ayatnya salah ya. Misalnya masuk kejadian 3 itu bukan 2, sorry ya. Lalu ayat 11 ya di sini. Ia menjawab, aku mendengar bla gitu toh. Jawab ayat 11. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang? Tuhan yang maha tahu. Tanya ke Adam, akan ya? Orang tanya berarti nggak tahu. Atau maha lupa. Ngerti ya? Jawabannya begini. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan lagi belaga bodoh. Tuhan nggak ngerti, nggak mau tahu. Atau Tuhan yang mau tahu udah ngelupain dosa Adam. Hah? Ngerti nggak Pak? Enggak dong, Tuhan yang ngomong kok. Gini, kenapa nggak boleh ilmu tafsir? Kalau you Tuhan, you boleh tafsir. Suara Tuhan. Nangkap nggak, Pak? Kalau Bapak ilmu manusia dan ada ahli geologi gempa bumi mengajar, Bapak tafsirin boleh. Ilmu manusia kamu boleh tafsir. Nangkap nggak? Tapi ilmu Tuhan, apa yang Tuhan nggak bisa. Karena dibilang pikiranku bukan pikiranmu. Ngerti nggak? Nangkap nggak? Ngaca lu siapa? Lu Tuhan dan manusia. Kalau ilmu manusia, hukum manusia, mana nih lawyer gue hilang? Nih, kalau dia ya hukum negara Indonesia, Santi berhak bisa mentafsir karena dia orang. Nangkap nggak? Nangkap nggak? Karena dia manusia bisa mentafsirkan manusia. Cukup akurat, itu aja Santi bisa salah loh. Ya gue sih percaya dia benar. Cuman, ngerti ya? Ngerti nggak? Kalau you manusia, Tuhan tuh mau ditafsirin, berarti kan lu pikiranmu kan bisa baca pikiran Tuhan toh? Berarti IQ lu mirip atau bagaimana? Ngerti nggak? Gini ya. Coba. Sampai pelan-pelan ya. Yang bodoh bisa baca orang pintar nggak? Yang paling tolol di dunia bisa nggak ngerti otaknya Einstein? Nggak bisa ya? Kenapa? Kalau Einstein bisa ngerti nggak yang goblok? Iya tak? Nah lu pikir orang teologi sama Tuhan pintar mana? Lah kenapa lu sok tafsir? Karena dia bodoh. Ngerti nggak? Ngaca lo.
Lu bodoh atau pintar? Makanya saya bilang, lu bodoh atau pintar? Kalau lu pintarnya IQ lu seperti Tuhan, boleh lu tafsir. Ngerti nggak? Kalau lu IQ-nya dari penulis hukum di Indonesia, itu Santi boleh tafsir, karena IQ-nya nyampe dia. Ngerti nggak? Lu ngaca lu, IQ lu berapa? Ngerti nggak? Nangkap nggak? Ciptaan manusia kamu bisa tafsirkan. Yang dari Tuhan, ngaca lu. Gua bilangin lu. Gua bilangin, orang sekolah aja dikasih ajarin rumusnya Einstein, kalkulus, Newton yang jeblok semua angkanya lu. Angkanya manusia aja lu jeblok lu, sok-sokan lu. Udah nyontek salah lagi. Dikasihin apa relativitas, dikasihin apa hukumnya kalkulus, jeblok semua angkanya, masih sok lagi. Manusia aja nggak bisa. Ya ngerti ya Pak ya? Jadi Tuhan tuh udah ngampuni. Jadi Adam dan Hawa jatuhnya kenapa? Karena ngikutin pikiran iblis, bukan makannya, Kak, ininya. Jadi dia dijalanin bener. Buahnya itu semua tuh ampunin. Action itu diampunin. Tapi otaknya ngikutin iblis. Ngerti nggak Pak? Itu yang susah. Hah? Iya. Alias meninggalkan kasih Tuhan. Jadi sebetulnya, you pakai pengetahuan baik dan jahat itu salah nggak? Enggak. Meninggalkan kasih Tuhan, itulah yang lu mati. Ngerti nggak? Nangkap nggak? Makanya disebutin nanti di ayat berikutnya sebelakangnya. Oh, manusia itu setelah menjadi serupa kita, mengetahui yang baik dan jahat. Mengetahui yang baik dan jahat tidak salah. Tetapi memakai pengetahuan baik dan jahat menjadi menggantikan Tuhan, sok-sokan baca Tuhan pakai itu, ngerti nggak? Berarti mentuhankan pengetahuan baik dan jahat. Gue kasih tahu lu, go to hell. Karena nggak butuh Tuhan. Benar nggak? Pakai otakmu, pengetahuan baik dan jahat, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai pengetahuan baik dan jahatmu untuk menjadi kayak Tuhan. Karena itu pada waktu itu kamu meninggalkan kasih Tuhan dan artinya jalannya tuh gede sekali ke neraka. Nangkap ya? Dan Tuhan ampuni. Makan itu diampuni. Apa-apa. Pengetahuan baik dan jahat. Bukan nggak apa-apa gimana. Itu. Tapi dia meninggalkan kasih Tuhan. Begitu. Jadi kalau kamu makan ya, itu bisa takut. Nah tuh. Kenapa lu takut? Kalau you menerima kasih Tuhan, kamu tahu Tuhan hatinya mengasihimu. Kok takut? Hah? Kok takut? Siapa yang ngajarin lu takut? Siapa? Kalau Tuhan, kok ngajarin takut sama Tuhan? Oh, pendeta saya berkata di Proverb, takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Dia lupa, itu awal. Bukan akhir. Ngerti gak lu? Hah? Awal. Bukan akhir. You understand? Iya. Siapa yang jadi, makanya gue bilangin, yuk di kerajaan surga, yuk banyak takut. Di luar. Di luar. Gak apa-apa, di luar lu. Gitu. Nangkep Mbak? Nah itu. Jadi 3 pendidikan. Jadi menerima kerajaan surga, menerima berkat Tuhan, menerima kekudusan. Sebetulnya gimana? Terima. Artinya gimana? Jangan tolak. Itu loh. Menerima itu kayak perempuan dilamar. Maunya gimana? Dilamar. Kedap-kedip aja gitu. San. Jangan nolak, San. Kalau terima gimana? Kedap-kedip aja lu. San, kalau kedap-kedip paulah gitu loh. Jangan nolak. Nolak itu gini, nolak. Gua nggak mau, ini jelek, ini apa gitu loh. Kalau itu diem, itu loh, tahu nggak? Makanya be still, diamlah di hadapan Tuhan.
Nangkep nggak? Nolak itu bukan percaya lu. Kalau di agama, aduh disuruh pompa-pompa, jengkak, kayak percaya teriak-teriak. Itu monyet tau nggak lu? Gue bilangin lu. Nerima tuh nggak gitu. Nerima tuh gitu. Nerima. Nolak tuh begini. Gini lu tau nggak? Actionnya banyak. Jadi nolak itu tiga penolakan. Pikiran pakai dengerin orang lain, bukan Tuhan, iblis, atau dengerin ajaran doktrin agamawi, sok pinter, atau jalan diri sendiri, sok gitu. Itu nolak. Lu jangan tiga ini lu terima. Tahu nggak? Terima itu apa? Ya diam aja. Gampangnya nggak keluar. Ya, terus juga waktu tanah perjanjian. Ya, masuk tanah perjanjian. Korah bin Jizar bin Kehat bin Lewi berserta Datan dan Abiram anak ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Berserta 250 orang Israel, pemimpin bantu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Tuh, ya. Jadi dia Israel itu ngikutin nabi palsu. Nabi palsu bukan satu ya, banyak. Gitu loh. Satu gerombolan. Kayak pemimpin gereja. Satu gerombolan. Satu paket. Tapi satu ini. Satu apa? Satu pikiran. Ini gereja yang buruk ya, bukan semua gereja buruk ya, tapi begitu tuh. Isinya nabi palsu. Pimpinnya nih. Dan kita ia dekat pernah itu dan melihat anak lembu dan melihat orang itu, maka bangkitlah dia kedua itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digiling sampai halus, kemudian ditaburkannya, disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ya toh? Jadi Israel itu menyembah anak lembu emas. Ya, itu agamawi. Menyembah anak lembu. Ya, Yesus pun juga lembu toh, ox. Mirip, mirip. Tapi kerenan ini emas, bling-bling. Tahu? Palsu. Lalu, kenapa waktu itu dia mau masuk tanah perjanjian? Dia melihat apa? Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang anak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Lihat dirinya kecil gitu loh. Ya, ngitung. Juga mereka dalam diri kami. Mengikuti jalan diri sendiri. Jadi dia, Tuhan bilang ke sana. Dia bilang, oh saya kecil. Alias, saya nggak dengerin Tuhan. Menolak Tuhan sebagai Tuhan. 3 lagi toh. Balik kan 3 lagi. Tuh. Nabi palsu, agamawi, lembu emas, ya, dan jalan diri sendiri. Nah, apa? Akibatnya apa? Nggak jadi masuk tanah perjanjian. Kalau tadi ada Adam dan Hawa, akibatnya apa? Keluar dari taman Tuhan. Terus habis itu apa? Hidup kere. Kan disebut semak belukar, kamu kan susah untuk cari uang, benar nggak? Waktu ada Adam dan Hawa, ingat ya? Menderita, lahirin menderita, hidupmu menderita, cari uang menderita, capek, masak makananmu apa? Itu loh, semak-semak sama duri-duri itu makananmu. Terus kamu baret tanganmu di padang gurun, di semak belukar. Nah, Mbak? Keluar dari taman Tuhan. You understand? Jadi itu paket ya, meninggalkan hati Tuhan. Kere, meninggalkan menderita. Gitu loh, capek, sakit, tuh semua tuh. Ini sama juga, nggak masuk tanah perjanjian. Terus kemana? Padang gurun toh. Di padang gurun ketemunya apa? Nggak ketemu air, ketemunya semak belukar. Nggak ada mall. Hah? Santi bingung. Begitu tau nggak? Yang ngerti nggak? Balik loh. Tanah perjanjian. Di Yesaya 1 ayat 4. Celakalah bangsa yang berkaum yang syarat dengan kesalahan keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan,
yang maha kudus. Dan berpaling bagi dia. Bagaimana menista Tuhan? Hah? Israel pernah maki-maki Yehova nggak? Kapan? Lu pernah dengar Netanyahu segala maki-maki atau si itu pernah dengar lu? Berani lu? Enggak. Pernah dengar nggak? Pernah kok gue sih. Hah? Rabi ya. Mereka menista yang maha kudus. Bagaimana maki-makinya atau menistanya? Lu masuk Judaism, lu masuk doktrin agamawi. Bukannya apa orang Israel maki-maki Yehova. Enggak. Hah? Dengan lu jalan agamawi, sebetulnya kamu sedang menolak yang maha kudus. Itu kan? Yang maha kudus kan tadi, dia maha kudus. Jadi kudusnya melimpah kemana-mana. Ke Hakri, jadi Hakri, jadi kudus gitu loh. Kalau agamawi, nggak bisa Tuhan. Mana bisa Tuhan sebaik itu? Kalau dia berdosa bagaimana? Sekarang udah terima. Lain kali kalau dia berdosa bagaimana? Kan begitu di teologi. Mana bisa Tuhan? Tuhan mesti bunuh dia dong. Tuh. Gila bener. Gue pikir dekat neraka itu ya. Kalau gue pikir ya. Tapi pikiran gue sih, gue gak tahu loh. Gak kenal juga. Gitu. Menista yang maha kudus. Tuhan bilang, gue maha kudus. Hakri, gue sayang. Gue kudusin. Dia gak nolak. Ya udah dan. Mana ya? Gak bisa Tuhan. Kalau habisnya dia besokannya berdosa, dia lupa bagaimana Tuhan. Gitu lo gila gak? Teologi lo di gereja lo. You kira di mana? Meleatan tuh orang Kristen kayak gitu semua. Di otaknya. Mana bisa Tuhan sebaik itu? Nah kalau gitu habis itu dia jadi lupa bagaimana? Buset. Hah? Itu. Dengerin nabi palsu. Seperti menyangkal Tuhan. Orang aja. Misalnya orang tua dia adopsi anak. Orang yang agamawi pendetanya. Gila adopsi, nanti kalau dia jahat bagaimana? Orang yang gue yang adopsi, gue yang gedein, kok lu yang jadi ribut? Hah? Nggak saya cara gini supaya ngerti lu di gereja tuh gilanya agamawi. Hah? Tuhan ampuni. Mana bisa Tuhan? Besok dia bisa berdosa lagi. Dia kan punya free will. Bisa berdosa lagi. Jangan bilang orang itu lagi berdosa dulu. Detik itu lu tahu nggak? Di pendetanya. Ya. Jadi Israel meninggalkan kedudukan dan memilih jalan mengikuti agamawi. Menista yang maha kudus. Jadi kekudusan melalui diri sendiri. Oke? Okay? Jadi meninggalkan Tuhan, mengikuti ajaran dari pemimpin-pemimpin nabi palsu, dan akibatnya mereka mengambil jalan agamawi. Agamawi bikin nabi palsu bikin agamawi. Berpaling membelakangi dia. Berarti jalan sendirian toh, ninggalin toh. Berarti Tuhannya kemana, dia kemana. Berarti Tuhannya mimpin, dia nggak mau ikut. Jalan diri sendiri. Jalan agamawi adalah jalan diri sendiri. Kekudusan melalui ketaatan manusia. Kekudusan melalui doktrin teologi. Kekudusan melalui pengajaran pendeta. Sama tuh, 3 lagi. Jadi pemberontakan Israel di Yesaya, di kitab Yesaya adalah nabi palsu, ajaran agama, dan jalan diri sendiri. Kehilangan berkat di tanah perjanjian. Ya toh? Israel nggak punya hak lagi ya. Orang Yahudi di tanah perjanjian di Yesaya. Ngerti ya? Ngerti? Yesaya 6. Karena mereka seperti itu, Tuhan bilang, hanya ada sisa 1/10. Kemudian 1/10 dihabisin Tuhan. Jadi sisanya tanah perjanjian. Untuk orang Yahudi, haknya mereka 0. Di Yesaya.
Miliknya, jadi miliknya siapa? Hanya ada tunas yang kudus. Jadi miliknya kita, orang yang mengikuti Kristus, miliknya Kristus. Kalau bangsa Yahudi yang mau menjadi mengikuti Kristus, dia miliki. Kalau enggak, nol. Yesaya, Alkitab. Jerman. Mana ada orang Arab, orang Timur Tengah putih itu nggak ada. Adanya brownie. Yesus itu brown, coklat. Kayak orang Batak. Saya bilangin, ini benar. You tahu, kalau ada orang putih ya di Middle East itu dari mana awalnya? Beberapa. Satu itu anak harem. Karena sultannya suka orang putih, dia pakai harem-haremnya cewek putih, keturunannya jadi putih. Harem. Gua kasih tahu lu, serius gua nggak bercanda. Yang kedua, dia bukan orang sana. Migrate. Makanya kalau di Yahudi, di Israel, kalau kamu berani tes DNA, kamu masuk penjara. You nggak boleh. Ya? Tapi kan tetap orang di sana kan ada yang jalankan, bukan di sana. Itu orang darah Yahudinya itu gak ada 3% tuh kalau kayak Askenazi yang putih yang sok pintar itu. Gak ada 3%. Ada yang ngomong Palestina kalau dites lebih besar dari 3%. Hah? Lu mana ada kawin-kawin? Caranya Bible mana ada kawin-kawin sama. Udah gila, tapi anyway, Yahudi itu nggak ada urusan. Lu nggak punya hak, zero di tanah perjanjian. Gua ngambil ini. Nih, ya, Yesaya 6 ayat 11. Ya. Yesaya tanya, kan dibilang Tuhan, Tuhan bilang tanah perjanjian udah kayak ini ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi sebenarnya ada jalan kesembuhan. Tapi kalau mereka sembuh, kalau mereka balik, tapi enggak. Kemudian aku bertanya, Yesaya bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi secepi tanah perjanjian. Tidak ada lagi yang mendiami. Tahu kata tidak ada lagi itu artinya apa? Berapa orang? Tidak ada lagi. Hah? 1.000.000 atau 0? 0. 0 apa? 0 Yahudi. Oh enggak. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Ngerti enggak? Tidak ada. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Jelas ya? Berapa kali dikatain gini? Loh, Yesaya sebelum ini ya. Yesaya. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh. Sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ini nggak ada urusan dengan oh nanti kalau kamu akan jadi pembuat. Itu kan tafsiran mereka. Nanti setelah itu balik. Nggak ada urusan. Itu tafsiran mereka nggak ada di sini. Di Yesaya nggak ada. Itu tafsirannya ya nggak tahu. Tafsiran siapa? Pokoknya begitu. Ini nggak ada. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Tinggal 1/10. Yang 1/10 harus dimatiin. Jadi berapa? 0. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tumbuhnya tinggal berdiri pada waktu itu ditebang. Dan dari tumbuhlah itu akan keluar tunas yang kudus. Tuh. Tunas yang kudus Kristus. Ngerti nggak?
Bangsa pilihan masih. Bangsa pilihan, tapi nggak punya tanah perjanjian. Karena lu nolak. Seluruh tanah sama aja. Miliknya Kristus, tanah perjanjian itu, ya wujud kerajaan surga. Miliknya siapa? Pak Daniel. You punya hak lebih daripada mereka. Ngerti ya? Karena tunas yang kudus yang punya, dia tinggal. Jadi yang miliki siapa? Tunas yang kudus. Tunas yang kudus siapa? Hah? Kristus. Yang mau ikut itu, yang miliki. Kalau Israel mau ke situ, boleh. Ngerti ya? Jangan apa? Nggak ada lagi. Memang dibilang, oh kita di Babylon, karena itu kita balik. No. Tunas yang kudus yang punya. Nggak ada disebutin Babylon, nggak ada urusan lu. Hah? Gitu loh. You understand? Nggak punya. Makanya kayak begitu. Israel nggak ada hak. Kehilangan tanah perjanjian. Iya, karena kita kan hukum kasih diberikan pada semua. Firaun dipilih, dibilangin. Firaun juga dipilih. Dan orang Batak, orang Jawa, orang Cina kan dikasih hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan segenap akal budi. Hukum kasih diberikan kepada siapa? Hah? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Diberikan kepada siapa? Semua. Berarti semua orang dipanggil loh. Untuk mengasihi kita. Untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi orang lain. Ngerti ya? Siapa yang bilang gak dikasih? Dan hukum Taurat bilang apa? Tuhan tidak bisa membedakan. Tuhan nggak bedain. Siapa yang dibedain? You pikir Israel dibedain? Beda apa? Hah? Nggak ada. Oh ada yang bedain. Orang Kristen bilang dia lebih jenius dari Kristus. Mau kasih tahu dulu ya, Israel nggak dibantu Amerika. Days, habis. Hah? Apa? Semua bangsa pilihan. Semua bangsa pilihan. Ini ya, ini kadang-kadang di Bible ya. Tapi orang-orang teologi ya, biar aja. Mereka mau masuk jurang, ya sudah. Haknya mereka. Ya, you tahu nggak? Dia mereka berani bilang Lewi. Ya. Lu tahu di Lewi itu apa? Kan tanah perjanjian. Bait Allah. Sebelah suku itu dapat tanah. Karena itu dia dapat bagian. Lu jadi Lewi, lu nggak punya tanah. Nggak punya apa? Kerajaan surga. Oh, Saul lu. Tanah itu tanah perjanjian. Makanya full timer. Lu berani ngomong full time. Ya lu full time sono di luar lu. Bener ya? Jangan ke situ. Agamawi. Dia bilang, oh saya berhak dapat per bulan. Iya betul. Lu dapat bagian UMR lu. Gaji sehari-hari lu. Habis itu lu nggak dapat tanah perjanjian. Bener ya? Tapi Tuhan tetap baik loh. Di Lewi, karena dia ada gitu, dia masih bisa loh datang ke yang 11 yang punya kerajaan surga, minta dikasih. Jadi murid Tuhan tetap bisa memberi. Dia yang sendiri nggak punya hak. Cuma semua melalui murid. Makanya jangan bingung ya kalau di agama full timer, bye bye gitu aja. Paling-paling kayak di bumi masuk neraka gitu toh karena ngerampok di gereja atau melarat di bumi. Kalau kayak di gereja, I think lu ngambil duit jemaat, most likely you go to hell. Itu yang dibilang, untuk apa kamu mendapatkan apa kekayaan di dunia, tapi kehilangan nyawamu. Jangan ya, don't go there far. Jadi itu ada 3 ya, nabi palsu, agamawi, jalan diri sendiri. Itu, iya enggak ya? Disebutnya tuh keluar dari Taman Eden. Gak masuk tanah perjanjian. Ya toh? Atau kehilangan berkat tanah. Itu kan ujung-ujungnya lu kehilangan kerajaan surga gitu aja. Jadi yang sebutnya dosa itu ekuivalen dengan kemiskinan.
Utang lu ke orang lain. Bisa bayangin nggak? Pendetanya ngoceh tiap hari, tiap minggu, suruh bikin orang jadi miskin karena disuruh memberi. Utangnya piro itu? Si Endang ngitung. Lu banget lu gitu, gak usah lah. Lu utang lu berapa? Bikin orang jadi melarat lu. Hukum Taurat lu. Kan bener. Gak sengaja. Teledor. Pendetanya bilang, saya gak sengaja lu bikin jemaat saya jadi melarat. Lu tadi baca di mimbar berapa kali? Gak sadar. Teledor. Teledor gak sadar. Tetap utang. Nih ya. Jadi gini toh. Jangan kamu seperti mereka, karena ini, sebelum kamu minta. Ini kan kayak gini nih. Kita mintanya kan spesifik. Mintanya A, B, C, D. Kok kasih tahu lu ya, Tuhan nggak pernah loh. Mikirnya kayak gitu. Tuhan mikirnya, kamu cuma butuh dua. Dirinya Tuhan dan hartanya Tuhan. Udah gak ada yang lain. Cuma dua. Only two. Dan Tuhan yang bilang, saya nggak bisa kasih di bawah standar saya. Standar saya apa? Terbaik. Apa? Ya yang terbaik apa? Saya kasih kamu itu. Diriku dan hartaku. Udah gak ada lagi. Ngerti ya? Gak ada lagi. Not even Tuhan bisa namain itu. Ya dirinya dan kekayaannya. Makanya dia bilang, udah tahu yang kamu minta. Ya toh? Aku udah bilang. Ini yang kita perlukan. Dirinya, yaitu kekudusannya. Lalu, jadi mengenal hati Bapa berarti menerima kekudusan. Sebel itu loh. Makanya apa di Yesaya? Apa? Lembu. Ya, mengenal tuannya. Tapi Israel nggak kenal. Ini nggak? Kenal. Cuman kenal aja. Ngerti nggak Tuhanmu begitu? Atau kenal nggak dia baik gitu? Udah gitu aja tuh. Atau, oh kamu harus ini dulu, itu dulu, dan baru Tuhan baik. Gitu. Orang bilang kalau digajah kami, percaya. Percaya apa? Percaya bahwa kalau kamu dari Tuhan hanya memberkati kalau kamu udah kasih perpuluhan. Percaya itu. Itu percaya sama Tuhan. Percaya apa? Oh kita harus memberi dulu sebelum kita diberi sama Tuhan. Oh percaya kayak gituan ya? Serem. Nggak kasih tahu lu. Tuh ya, habis dikuduskan kamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi stepnya itu, makanya kamu kudus baru terima. Makanya kalau yang di surat Yohanes, saya tanya, lu masih berasa berdosa nggak? Masih berasa berdosa nggak? Terdulu nggak? Kalau bilang masih, oh ya apa-apa. Kamu belum waktunya terima kerajaan surga. Kenapa? Kamu belum kudus. Kenapa? Bukan karena Tuhan nggak menguduskan, kamu lagi nolak. Sehingga kamu berasa berdosa terus. Ya memang kalau dibilangin berdosa, iya berdosa. Loh, tapi apa dikuduskan? Yang menang yang mana? Oh menurut pendeta, Tuhannya kalah, kamu tetap berdosa. Oh iya, kalau gitu kamu mesti jalan agamawi. Nanti ya? Nangkap nggak? Loh, pendetanya bilang, kamu mesti berdosa. Kamu terima. Bagaimana kalau dikudusin Tuhan? Besok kan berdosa gimana? Oh, dosamu kan lebih besar dari Tuhan. Oke, kalau kayak begitu ya lu belum di kerajaan surga. Lu di kerajaan teologi ya. Yang Tuhan teologiamu. Kenapa? Tuhannya kalah ya. Tuhannya menguduskan, pendetanya bilang, karena lu berdosa, lu gak kudus lagi. Yang menang siapa? Pendetanya. Ya sudah, sama-sama aja di neraka gitu. Atau di mana tahu? Kan gak di kerajaan surga. Gua kasih tahu lu. Saya ngomong gini berulang-ulang kenapa? Kalau you nggak itu, you nggak bisa loh. Anak kecil udah banting piring aja disayang mamanya dia lupa tuh.
Kan masih anak kecil masuk kerajaan surga. Anak kecil yang dengar, udah, ini, udah, dan happy gitu loh. Forget, selesai. Itu, mesti begitu. Baru kamu di kerajaan surga. Kalau enggak gimana? Miskin lu, begitu aja. Kalau si itu kan bilang Firaun ke apa sih Purbaya? Gue bilang kalau saya bilang miskin lu, gitu loh. Lu nggak di kerajaan surga, miskin lu, dah gampang. Apa sih gara-gara lu sendiri? Serius. Nah, menerima kekudusan itu hidup di kerajaan surga. Itu lepas dari kemiskinan. Makanya di apa tuh? Ucapan bahagia toh? Ya toh? Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi miskin adalah di luar kerajaan surga. Kaya di dalam kerajaan surga. Di mana kau? Ayo, di mana? Jadi mengenal hati Bapa itu sama dengan menerima kekudusan. Setelah menerima kekudusan, kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup di kerajaan surga, lepas dari hukum dosa dan kemiskinan. Gampangnya gitu. Ya, jadi gimana? Berikanlah kami pada hari ini makan kami ya setiap hari. Seperti orang tua memberi makanan bayi anak kecil setiap hari. Itu begitu. Dikasih makan tiap hari. Bedanya tipis, nggak kelihatan. Tapi tak terhingga. Ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Ya, mengenal Bapa yang penuh kasih. Ini tahu ya, forgive us our debts. Doa Bapa kami adalah doa yang paling dikenal di dunia orang Kristen. Ya, you tahu kenapa orang di gereja dari zaman dulu ini jadi orang paling kaya di dunia, the Medicis. Ya, waktu itu kan gereja. Ya, kenapa? Karena manusia itu, apalagi ini ayatnya ditafsirkan, saya mesti bayar dosa, saya berdosa, saya utang, saya mesti kasih duit, bayar harga. Lu kira baru di sini ya? Di Pentakosta sekarang diciptakan ya? Enggak, gue kasih tahu zaman dulu udah diciptakan tuh teologi kayak gitu. Dan lalu ditambahin, gereja adalah tempat wakil Tuhan. Karena itu yang bisa nerima duit untuk Tuhan gereja. Jadilah orang paling kaya di dunia. Hebat ya, teologi ya, bikin kaya. Jadi orang berdosa mesti bayar ke Tuhan. Dan Tuhannya gimana? Lu pikir kayak orang Yahudi ya, lempar duit ke atas, nanti jatuh turun sendiri duitnya. Gereja mewakili Tuhan. Ngerti nggak? Pemimpin gereja mewakili Tuhan. Mewakili apa? Menerima duit. Jadilah paling kaya. Dulu tuh waktu itu begitu. Itulah Medici segala macam. Gerejanya taruh duit di tempat dia lagi. Udah. Selesai. Become the richest man in the world. Untuk generasi ratusan tahun. Pakai apa? Modalnya teologi ya. Terus pakai apa lagi? Kalau dia kan kasih utang ke orang lain. Banker. Jadi banker. Kalau lu nggak bayar utang balik ke dia telepon. Atau dia waktu itu bukan telepon ya, pakai ngomong. Keluarin dia dari gereja. Popnya jadi debt collector. Keluarin dia dari gereja. Bayarlah orang yang utang ke dia. Pakai teologi ya. Hebat nggak? Coba Tony belajar teologi tapi janganlah. Lu kalau jadi gitu lu bisa jadi orang kaya loh. Tapi masuk neraka. Gua serius loh. Ini gue bilang ini sejarah. Lu gua kasih tahu lu sejarahnya. Ini sejarahnya Medici yang sanggup bayarin pelukis Michelangelo
Leonardo da Vinci, Botticelli, Donatello, Raffaello, lo gitu. Yang lu bisa main piano toh? Itu yang bayarin risetnya untuk piano. Semuanya yang bayarin seluruh recovery dari ilmu-ilmu apa penulis-penulis Romawi, penulis-penulis Yunani yang namanya zaman Renaissance. Dapat duitnya dari mana? Teologia. Hebat ya. Pak John nggak diajarin ya? Kok diajarin jadi paling kaya kali bisa makan duit. Hah? Iya, diajarin nggak makan duit begitu caranya? Iya. Nah, habis itu begitu jadi banker, surat pengampunan dosa, makanya Martin Luther. Jadi banker. Banker itu kena pasal berikutnya. Kami juga mengampuni orang yang berutang pada kami. Mati lu. Kalau dia suruh ngampunin orang yang berutang kepada kami, diajarin nggak? Hah? Iya nggak diajarin kok. Bapak rohani gereja ganti teksnya Alkitab. Diajarin nggak? Nggak diajarin. Aslinya hutang jadi kesalahan. Permintaan siapa? Hah? Nah itu Martin Luther, iya. Tapi ini kenapa bisa dirubah? Dari kata hutang jadi kesalahan. Kenapa? Karena tulisnya seperti ngampunin hutang. Yang bankernya bilang, gila lu gue ngampunin hutang, kan gue bangkrut. Yang lu ngeliatin, semuanya tuh di sini. Makanya kalau gereja yang, ini kan gak, saya pernah bilang gereja, maksud saya gereja yang buruk itu, nggak ada yang gereja yang buruk. Dia pengennya apa? Lu bayar ke berupa bayar pelayanan, bayar harga, bayar apa, whatever, bayar. Kedua gereja jadi wakilnya, dia jadi wakil Tuhan. Lu perhatiin kombinasi dua itu. Nabi palsu itu loh. Hah? Yuk perhatiin, nggak ini saya ngomong gereja gendeng ya. Lihatin dua itu, selalu dia meletakkan diri sebagai wakilnya Tuhan. Kedua, lu bayarnya ke dia gitu, ke gereja. Nggak Mbak? Ini kayak dulu, kayak gini. Dulu sama, sekarang ya sama gitu loh. Ya. Apa? Waktu itu, iya. Makanya Medici kaya banget. Karena duit gereja Katolik di tempat dia. Waktu itu Pope, namanya kebetulan Pope John. Yohanes. Terus belakangan sama Katolik juga disangka ada korupsi, mau dikeluarin Pope John. Terus Medici-nya bayarin. Gereja Katoliknya ya lenient. Dibayar. Oke? Nih ya. Jadi saya lagi ngulangin aja berjalan tadi ya. Cobaan lepas. Udah. Bapak yang di depan. Nangkap ya. Jadi pemulihan oleh Tuhan caranya gampang. Mengecap. Bukan percaya. Ngecap dulu. Setelah ngecap baru bisa percaya atau melihat. Gitu loh. Jangan dibalik lu. Di gereja tuh gue bilangin agamawi lu. Selalu dibalik. Percaya. Makanya ribut sampai sekarang. Calvin sama Arminius. Yang satu bilang, kamu gak bisa percaya. Gak bisa percaya. Yang satu bilang, mana di Alkitab semuanya percaya tuh. Tahu nggak? Urutannya salah. Ngecap dulu. Menerima dulu. Ngerti nggak? Seperti baby. Tuhan berbicara. Baby itu lahirnya buta. Baby itu nggak bisa jalan. Nggak bisa tafsir. Buru-buru tafsir. Nggak bisa ngomong. Ngerti nggak? Bisanya berbahasa roh. Lu iya tuh. Bisa gitu. Orang tuanya apa? Ibunya. Cuman kasih love. Berupa apa? Makanan. Tiap hari. Bukan tiap hari. Tiap jam. Minum terus. Tak tahu.
Dia bisa lihat tuh. Belum bisa ngomong. Belum ngerti kata-kata. Lama-lama dia kenal tuh orang tua aja. Tahu nggak? Lama-lama tambah berat tuh. Tambah panjang tuh. Lama-lama bisa jalan. Bisa berdiri. Bisa jalan. Lama-lama bisa ngomong. Bisa ngerti pikiran orang tuanya. After few years. Tuh, berapa tahun? Tuh, ngerti nggak? Itu kita tuh kerja surga kayak gitu. Nggak jadi anak-anak, nggak masuk. Ngerti nggak? Mesti anak-anak, bayi. Makanya sebut apa? Sama Nikodemus kemarin itu. Mesti apa? Ciptaan baru. Bayi. Bukan bayi lahir udah ciptaan baru. Baby. Dilahirkan baru. Itu kayak begitu. Bisa melihat. Nah, pada waktu bisa melihat, karena udah mencicipi, itu percaya itu di situ. Baru bisa percaya. Dan tambah percaya. Iya, mengecap. Makanya saya bilang selalu saya kasih contoh apa. Tuhan begitu loh. Tuhan nggak mau. Percaya. Hakri, percaya saya. Baru saya berkati. Wih, Tuhan nggak, orang tua aja nggak sekejam itu ke bibinya. Masa bibinya, ngomong lu. Kalau nggak gue kasih minum. You understand? Mengecap. Langsung kasih, terima. Bahkan kalau bibinya kemudian nakal, apa bapak ibunya, udahlah, tetap anakku. Gitu toh? Benar nggak? Pasalnya begini, Tuhan ciptain Adam dan Hawa di penjara, di padang gurun, atau di tanah perjanjian, apa di Taman Eden. Baru Tuhan ajak ngomong, ayo, apa begini? Kalau agamawi, Adam, Hawa, lu di padang gurun, lu mau masuk ke Taman Eden, ngomong dulu sama gua, lu percaya dulu baru masuk tuh. Ya gitu toh, lu udah dilahirkan, diciptakan di Taman Eden, baru diajakin ngomong, Adam tuh binatang kasih nama, sekarang gitu tuh. Stepnya yang mana? Mengecap dulu atau kongko dulu? Suruh percaya dulu? Suruh teriak dulu? Agama gila gereja. Oke? Ini yang Pak John ngomong tuh saya nggak ngerti. Itu ratusan tahun semuanya BS itu. Sampai ratusan tahun juga mesti debat nggak kelar. Lu debat ratusan tahun lu udahlah bohot lah. Ratusan tahun lu debatnya. Gue bilang, what the hell? 500 tahun mesti debat. Lo kalau debat satu hari oke lah, gue ngerti. 400 tahun deh. Masih debat, belum konklusi. Bercanda ya, kayak bener lo. Sampai sekarang lo sinode kan ada berapa macam lo. Itu akhir 1500-an mereka mulainya. Ya, jadi itu mengecap, melihat, dan akhirnya dilindungi. Ya, tuh, ya kecap dialah ini. Tuh ya, sekarang dosa kemiskinan lepas dari miskin. Tuh. Yang jahat. Ya, semua tajam. Ya, begitu. Nah ini tadi ujungnya kalau udah melalui doa Bapa kami, sekarang tadi mas saya ulangin aja ya tadi. Itu yang di Matius, doa Bapa kami kan di Matius 6. Ucapan bahagia semua. 5 sampai 7 ya. Itu Matius 5 itu yang bilang kamu sudah mendengar roh mata diganti mata, gigi diganti gigi. Terus Tuhan bilang, kebaikanmu mesti apa? Pipi gitu loh. Pipi kanan ditampar, kasih pipi kiri. Kan orang pikir gimana? Kasih letter luck begitu. Ini ya? Maksudnya apa? Pipi kanan apa kasih? Tuhan tuh mengasihi. Itu mesti baca di ayatnya. Tapi gue nggak ini lah, maybe other time lah, karena saya mesti bukain ayatnya. Itu sama Yudas. Yudas itu kan Tuhan muridkan. Kasih makan. Kayak kasih pipi kanan toh. Dikasih mini. Tapi Yudasnya kan tampar toh. Cium toh. Ya toh. Jadi nampar. Untuk apa? Mengkhianati Tuhan Yesus dengan dijual. Tuhan Yesus gimana? Kasih pipi kiri.
panggil tetap teman tuh. Of course, Yudasnya masuk neraka. Oke, tapi Yudasnya itu tetap sayang. Yudasnya nolak aja. Dia ngerti nggak maksudnya? Jadi sebetulnya di dalam hidupnya kamu akan memberkati banyak orang, tapi ada yang banyak yang nggak pakai nggak ini, nggak apa-apa. It's okay. Kamu tetap diberkati dan kamu tetap memberkati. Itu maksudnya. Jadi Yesus terhadap Yudas itu yang pipi. Terus apa lagi tuh? Yang kalau pakaian apa tunikmu yang dalam nih kayak pakaian dalam gitu. Pakaian dalam itu jadi satu toh. Kalau ini kan kalau pakaian luar itu pakai jubah bisa dibuka. Kalau ini kan kayak lebih susah gitu. Ambil pakaian dalam, kasih pakaian jubahmu. Ya, itu waktu di kayu salib Tuhan lakukan. Makanya jubahnya dibagi 4 atau dibagi-bagi itu ke orang yang menyalibkan dia. Itu Tuhan lakukan semua. Yang di preaching di Matius 5. Ya toh, di jubahnya tuh, jika ada yang mengambil pakaian dalam, kasih aja jubahmu. Gak apa-apa. Kasarnya begini. Lu jangan takut ketemu yang jahat-jahat. Kamu tetap kasih kekudusanmu. Gak apa-apa. Kamu tetap kudus kok. Gak ada yang hilang. Gitu loh. Karena itu wujud kekudusan. Pakaian jubah itu kan persis kayak Adam dan Hawa itu loh. Dikasih pakaian tuh. Waktu dia jatuh dalam dosa itu. Dikasih itu. Untuk menutupi. Kasih gak apa-apa. Gak ada yang bisa ngambil. Karena akan diganti. Gitu loh. Jadi seperti itu. Sampai yang nanti yang perjalanan ke Emmaus. Tuhan ketemu 2 orang. Ngomong lama. Gak ngerti-ngerti. Padahal dijelasin perjanjian lama. Yesus di perjanjian lama itu kayak apa? Gak ngerti-ngerti. Terus Yesus bilang, makan yuk. Makan, begitu makan. Ini tadi kita nonton Yesus ya. Baru enggak. Ngerti gak? Ngerti gak maksudnya apa? 1 mile jadi 2 mile. Itu satu. Maknanya apa? Lu jangan ikutin orang teologi yang ngoceh terus. Udah ngaco. Udah nggak ini. Lu mau jadi itu harus bukan dengan kata-kata. Tapi dengan perbuatan. Murid Tuhan itu memberkati dengan perbuatan. Bukan dengan kata-kata. Kemudian baru kata-kata. Kalau pendeta kan bagi tugas. Saya menyampaikan firman, kamu kasih duit. Kan begitu. Golongan commoners, tugas kamu bikin the clergy dapat uang tanpa kerja. The clergy kasih firman ke the commoners. Kan begitu. Tingginya mereka. Pendeta tingginya gitu loh. Tahu ya? Itu kalau bahasa Inggrisnya BS. Gak ada. Murid Tuhan. Makanya Yesus kasih makan. Murid, kasih makan nih 1000 orang. Apa? Semua siapa yang kasih makan? Hah? Murid Tuhan. Bukan 1 jadi 2 mile berkorban. Oh. You walk and you bless with kerajaan surga. Dan terserah orangnya lah mau terima apa enggak. Tapi kerajaan surga. Itu. Bukan yang orang ajarin. Yaitu tugas pendeta adalah ngoceh. Tugas jemaat bikin pendetanya kaya. No such thing. Ngerti nggak? Itu yang 1 mile, 2 mile tuh. Itu maksudnya di Emmaus. Kan dia kasih makan. Makan baru ngerti. Kerajaan surga. You understand? Itu kayak begitu. Dan jadi itu memuridkan. Cara memuridkan. Ada itu saya pernah sampaikan toh. Bukan dengan kata-kata dan apa, tapi dengan love dan perbuatan. No, dengan blessing. Blessing. Jadi real. Begitu. Ya. Karena supaya sempurna. Nah, ini semua gini. Makanya kan tadi ini ya, beli makan. Tuhan kasih dia makan toh. Supaya kita. Terus kita jadi kaya. Bisa apa? Jadi berkat. Kaya selalu diberkati dan memberkati. Jadi kita bisa mengampuni orang lain dan kita juga selalu bisa nggak utang lagi ke orang lain. Tuh.
Lalu Tuhan yang memimpin. Baru hidupmu sempurna. Yaitu kamu jadi dibuat kaya Tuhan, dan kamu melalui gereja itu, melalui ini murid itu memberkati orang lain dengan kerajaan surga. Kaya itu kerajaan surga. Then you become murid. Ngerti nggak? Oke, yuk kita tutup. Bapak dan Saudara, terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu. Pertolongan-Mu ya Tuhan, yang tidak ada habisnya bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.